Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat fitur pagination sekaligus search atau pencarian menggunakan Laravel Livewire. Pertama-tama kalian harus persiapkan dulu Laravel project kalian. Setelah itu kalian install Livewire kalian, dan setelah itu di sini saya sudah menginstal Laravel UI. Terserah kalian mau pakai Laravel UI atau tidak. Hanya saja saya membutuhkan template dari Laravel UI ini ya, karena nanti di sini kalian akan mendapatkan layout app ini nih. Jadi saya tidak susah-susah payah lagi instalasi Bootstrap gitu. Nah, untuk Bootstrapnya di sini menggunakan Bootstrap 5 ya. Nah, untuk memastikan apakah Livewire saya ada atau tidak, saya ketikkan di sini live PHP artisan saja. Setelah itu saya cari di sini ada tulisan Livewire ya. Nah, terus juga di sini saya sudah menjalankan local server saya. Jadi saya sudah bisa buka project saya. Oke, saya rasa untuk intronya sampai di sini aja. Jadi saya punya project saat ini tuh masih fresh ya, belum ada saya apa-apakan. Oh iya, sama satu lagi, di sini saya sudah mengkoneksikan database saya ke database Laravel. Nama database saya Laravel, username-nya root, password-nya root, terserah kalian. Biasanya kalau untuk XAMPP atau MAM itu ya DB portnya itu 3306 ya. Cuman di sini saya ada custom port ya di sini. Terus juga untuk XAMPP biasanya ini rootnya kosong ya. Kalau MAM defaultnya itu biasanya passwordnya root gitu ya. Oke, dan juga saya di sini sudah menyiapkan table saya, yang pastinya di sini kita hanya membutuhkan table produk ini ya. Nah, di table produk ini saya sudah menyiapkan data dummy, jadi tinggal kita pakai aja. Oke, langsung saja. Di sini saya pergi ke root. Nah, di root ini saya buat aja root baru. Saya kasih aja nama URL-nya itu produk ya. Setelah itu saya buat di sini view-nya itu produk juga. Setelah itu kita akan pergi ke resource view sini. Setelah itu kita buat view, nama filenya itu saya buat aja product.blade.php. Di sini kita tidak butuh lagi ya, jadi kita close aja. Setelah itu kita panggil master layout kita app.blade.php ini ya. Sekarang kita panggil extends layout app. Nah, setelah itu kita buat section di sini. Nah, URL-nya itu konten ya. Nah, konten ini dari mana? Konten ini tuh dari master layout ini ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, URL konten ini tuh ya kita bisa pakai seterusnya untuk semua template ini gitu. Jadi tinggal kita pakai aja. Nah, di sini saya buat kontainer, di dalamnya saya kasih heading produk, saya kasih garis di bawahnya. Sekarang kita cek ke browser, URL-nya itu produk ya. Nah, di sini sudah kita buat ya. Sekarang kita buat komponen Livewire-nya. Di sini saya clear dulu biar rapi. PHP artisan Livewire make. Saya buat aja di sini product table. Ini hanya survei ke no aja. Saya clear. Setelah itu saya buat di sini Livewire. Kita panggil komponennya product table. Nah, kenapa begini? Kenapa tidak seperti ini? Ya kan? Kenapa tidak seperti ini? Karena dari Livewire-nya itu sendiri kita harus panggil template-nya. Nah, template-nya kita sudah buat di sini product table. Untuk komponennya di sini ya, di app http livewire product table. Nah, jadi ketika kita buat komponen, dia sekaligus buat template-nya gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita close dulu. Nah, di sini kita belum panggil atau belum include livewire script dan livewire style-nya ya. Jadi saya buat aja di sini start style. Setelah itu ke bawah kita buat di sini livewire script. Oh, sorry, saya nggak suka ya kalau panggil livewire-nya langsung di master template-nya gitu. Jadi saya buat aja di sini start script. Nah, setelah itu kita close aja ini master layout-nya. Saya panggil di sini push style. Setelah itu saya panggil di sini livewire style. Saya panggil juga di sini push script yang kita buat tadi stacknya. Setelah itu kita panggil livewire script. Nah, di sini kita sudah selesai untuk resource produknya ini. Kita close aja semuanya. Sekarang kita pergi ke template sekaligus komponennya. Nah, di sini langsung saja saya panggil produknya, produk. Terus saya buat di sini produk bukan where ya. Lebih tepatnya mungkin get atau pagination, karena kita pakai pagination ya di sini. Paginate mungkin untuk data awalnya yang ditampilkan itu 5. Nah, di sini kita belum punya model produk ini, jadi kita buat dulu PHP artisan make model product. Kita enter saja. Setelah itu kita import ini produk modelnya ya. Nah, setelah itu ini titik komanya kita hilangkan. Kita pergi ke ini, kita close dulu, kita pergi ke template. Kita buat di sini table class table. Nah, class table ini tuh dari bawaan dari Bootstrap 5 ya. Nah, yang setelah itu di dalamnya kita buat t-head, t-r, t-heading. Setelah itu kita buat di sini nomor. Setelah itu di sini nama produknya, di sini harganya ya. Nah, nanti di sini saya kasih action deh. Mungkin actionnya nanti aja deh.
kita close aja, kita hapus aja. Kita buat sini tab body tr, kita langsung aja for each, bukan for tapi each, apa tadi nama variable yang kita buat, product, aliasnya saya buat aja item. Di sini saya langsung buat tr td. Nah, bagi kalian yang ngerasa mau panggil ID-nya pun juga boleh. Sebenarnya saya nggak merekomendasikan untuk manggil ID karena kan ID itu bisa berubah ya. Jadi nanti kita akalin nanti. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini kita panggil namanya. Setelah itu di sini item price. Nah, sekarang kita pergi ke browser, kita refresh ini. Di sini it may. Oke, di sini ada kesalahan pengetikan. Kita refresh lagi. Nah, sekarang kita sudah memanggil 5 data ya. Nah, sebelumnya kita lihat ke database, kita mempunyai 50 data ya di sini. Nah, sekarang kita panggil pagination ya. Nah, untuk membuat pagination di Livewire, kalian harus sebenarnya di sini kalian tinggal panggil aja sih dengan cara seperti ini, product, setelah itu links. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ke browser. Kita refresh. Ini pakai S harusnya. Kita refresh lagi. Nah, di sini paginationnya hancur ya, dikarenakan dia bukan menggunakan tema Bootstrap gitu. Jadi sekarang kita ubah temanya. Untuk mengubah tema paginationnya, kalian cukup panggil aja di sini use with pagination. Nah, langsung kalian import ya di sini Livewire pagination. Setelah itu titik koma. Nah, kalian panggil property bawaan dari Livewire-nya yaitu pagination temanya itu sama dengan Bootstrap. Oke, sekarang kita refresh ke browser. Nah, berhasil ya. Sekarang ketika saya klik ke nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia berhasil ya di sini. Tidak ada refresh sama sekali halamannya. Nah, di sini ada kendala. Misalkan kalau saya buat di sini order by sama dengan ID yaitu descending. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini kan dia manggil ID nih. Seharusnya ini nomor 1 dong, ya kan? Jadi kita nggak harus patokin nomor ini tuh dari ID gitu. Jadi, maka dari itu kita harus mengubah cara penggunaan linksnya gitu. Bukan linksnya sih, tapi lebih tepatnya pemanggilan nomornya gitu. Di sini kita ubah bukan item ID lagi ya, tapi lebih tepatnya product first item ditambah index. Nah, indeksnya ini kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita lihat ke browser, kita refresh di sini. Product ini seharusnya pakai S ya. Sekarang kita lagi ke browser. Nah, jadi nomor 1 ya. Jadi ini bukan patokan dari ID gitu. Misalkan kalian pergi ke database, misalkan sini ID kalian 1 atau tiba-tiba bukan 2 tapi 3, ini 9, ini 100 gitu. Ini beracakan gitu ya. Maka kita nggak boleh mematokin nomor table itu dari ID ya. Sorry kalau banyak motor lewat ya, karena lokasi kosan saya tuh di pinggir jalan gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita sudah berhasil membuat pagination. Oke. Nah, untuk order by-nya saya hapus aja karena saya nggak mau terlalu banyak codingan di sini. Di sini kan kita hanya belajar membuat pagination ya. Jadi kalau kalian mau pakai order by itu terserah kalian. Nah, ini kita rapikan dulu. Untuk membuat pagination sekarang kita sudah selesai. Sekarang saya mau menambahkan pencarian di atasnya ya. Nah, cukup mudah. Sekarang kita pergi ke template. Di atas table ini kita tambahkan aja kelas margin bottom 3, kita kasih jarak table dan pencariannya. Di sini saya tambahkan input tipe text kelas form control. Nah, setelah itu saya buat di sini nama propertinya itu where model search. Nah, setelah itu saya buat aja di sini placeholder cari produk. Kita pergi ke komponen atau Livewire-nya. Di sini kita tambahkan satu properti yaitu search. Nah, default-nya itu kosong ya. Public search. Default-nya itu kosong. Ini kita rapikan lagi. Nah, di sini kita ada penambahan where. Kita buat di sini where. Nah, kalian mau mencari pencariannya itu berdasarkan apa? Misalkan saya nama. Jadi tambahkannya di sini name, like, persen. Setelah itu this search, kita panggil properti search-nya titik persen. Nah, jika kalian paham dari ini ada kesalahan ya. Oke, di sini kita kurang tanda panah ya. Nah, jadi ketika search-nya itu kosong, dia bakalan secara default tidak digunakan where ini. Jika search-nya itu ada value-nya, maka where ini bakalan dipakai gitu ya. Oke, sekarang kita pergi ke browser, kita refresh. Nah, berhasil kita buat ya. Sekarang saya cari di sini di halaman misalkan halaman 7. Nah, saya mau cari non ini nih. Sekarang saya
saya pergi ke pagination 1, saya buat di sini non. Nah, berhasil kita dapat ya. Nah, sekarang kita buat end di sini. Setelah itu saya buat di sini nomor 2, 3, 4. Saya hilangkan value search-nya. Nah, di sini kalian pasti merasa ada janggal di sini. Kenapa dia tiba-tiba langsung ke nomor 4 ya? Seharusnya dia itu langsung ke ini dong, langsung di reset ya pagination-nya. Nah, untuk mengatasi itu kalian harus tambahkan di sini di bawah ini, mungkin kita tambahkan public function updating. Nah, di sini life cycle live wire updating kita pakai. Nah, nama propertinya apa? Nah, kita ambil properti ini search. Nah, ditambah S-nya itu kita kasih huruf besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian propertinya itu cari gitu, misalkan cari, di sini kalian harus tambahkan cari juga gitu ya. Oke, saya rasa kalian paham sampai di sini ya. Kita undo di sini. Oke, kita tambahkan di sini this reset page. Nah, titik koma. Oke, sekarang saya pergi ke browser lagi, kita refresh. Ini kita reset lagi. Nah, misalkan saya mau cari non lagi nih, non. Nah, dapat ya. Saya delete, saya pergi ke pagination 4, saya delete lagi. Nah, dia langsung reset ya ke nomor 1 ya. Nah, itulah cara mengatasi bug yang tadi ya. Oke, sampai di sini saja untuk cara pembuatan pagination sekaligus search atau pencarian. Sampai jumpa di kelas yang lain.